Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan bab 2 dari buku Creswell 2013 dengan judul Philosophical Assumption and Interpretive Framework atau Filosofi Asumsi dan Kerangka Kerja Interpretatif. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Selena Wazui dengan NPM Mahir 022, lalu ada saya sendiri, Zareka Mardiani dengan NPM Mahir 024, lalu ada Baik Nisrina Salsabila dengan NPM Mahir 030, lalu yang terakhir ada Melvin Abial dengan NPM Mahir 275. Materi yang pertama ada question for discussion atau pertanyaan untuk diskusi. Di sini dalam buku terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan dalam penelitian kualitatif. Yaitu pada diskusi tersebut, pertanyaan diskusi tersebut itu biasanya harus mencakup atau membahas tentang peran krusial filsafat dan juga kerangka kerja teoritis dalam keseluruhan proses dalam penelitian. Lalu juga yang kedua adalah menekankan pentingnya memahami asumsi-asumsi filosofi yang mendasari penelitian tersebut. Lalu yang ketiga ada kita itu harus mengeksplorasi 4 asumsi filosofi yang ada ketika kita itu memilih penelitian kualitatif. Seperti bagaimana asumsi-asumsi itu digunakan dan dirumuskan dalam suatu studi kualitatif, lalu jenis-jenis kerangka kerja interpretatif apa yang digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut, dan juga bagaimana kerangka kerja tersebut itu dirumuskan dalam suatu studi kualitatif. Lalu yang terakhir itu biasanya pertanyaannya itu mengenai hubungan antara asumsi filosofi dan juga kerangka kerja interpretatif yang akan dikaji untuk memahami bagaimana keduanya itu saling terkait dalam suatu studi kualitatif tersebut. Selanjutnya ada philosophical asumsi atau asumsi filsafat, di mana pemahaman tentang asumsi filosofi di balik penelitian kualitatif dimulai dengan menilai di mana ia cocok dalam keseluruhan proses penelitian, memperhatikan kepentingannya sebagai elemen penelitian, dan mempertimbangkan cara aktif menulisnya ke dalam sebuah studi. Yang pertama, terdapat kerangka kerja untuk memahami asumsi, di mana tahap pertama dengan peneliti mempertimbangkan apa yang mereka bawa ke penyelidikan seperti sejarah pribadi mereka, pandangan diri mereka sendiri dan orang lain, serta isu-isu etika pada politik. Peneliti seringkali mengabaikan pada fase ini, sehingga akan sangat membantu jika fase ini disorot dan diposisikan terlebih dahulu dalam tahapan proses penelitian. Untuk fase kedua, di mana peneliti membawa teori-teori tertentu ke dalam penelitian, paradigma, dan perspektif, seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan. Di fase 2 ini, kita menemukan kerangka kerja filosofis dan teoretis yang dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, bab-bab berikutnya dalam buku ini dikhususkan untuk strategi penelitian pada fase 3, yang disebut juga dengan pendekatan dalam buku ini, yang akan disebutkan karena berkaitan dengan proses penelitian. Selanjutnya, akhir dari penyelidikan terlibat dalam metode pengumpulan dan analisis data pada fase 4 dan fase 5, di mana terdapat interpretasi dan evaluasi data. Selanjutnya, mengapa filsafat itu sangat penting? Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama, untuk membentuk cara kita merumuskan masalah dan mempertanyakan penelitian kita, studi dan bagaimana kita mencari informasi untuk menjawab, pertanyaan tersebut. Terus yang kedua itu terdapat asumsi mana yang dapat diterapkan dalam penelitian seringkali masih diperdebatkan. Nah, hal ini tuh bergantung pada pengalaman penelitinya, keterbukaan untuk mencoba asumsi berbeda, dan sejauh mana gagasan tersebut diterima oleh komunitas ilmiah tempat peneliti tersebut berada. Untuk yang terakhir,
yaitu memahami perbedaan yang digunakan oleh peninjau dapat memungkinkan penulis atau peneliti untuk menyelesaikan poin-poin perbedaan sebelum menjadi titik fokus kritik mereka. Masih merupakan lanjutan dari asumsi filosofikal. Yang selanjutnya itu ada 4 asumsi filosofis. Nah, yang pertama yaitu ontologis, di mana permasalahannya berkaitan dengan hakikat, realitas, dan karakteristiknya. Ketika peneliti melakukan penelitian kualitatif, mereka merangkul gagasan tentang realitas ganda. Nah, penelitian yang berbeda merangkul realitas yang berbeda. Begitu pula individu yang diteliti dan pembaca studi kualitatifnya. Selanjutnya yang kedua ada epistemologis, asumsinya yaitu melakukan studi kualitatif, berarti peneliti mencoba sedekat mungkin dengan partisipasi yang diteliti. Oleh karena itu, bukti subjektif dikumpulkan berdasarkan pandangan individu. Beginilah cara pengetahuan diketahui melalui pengalaman subjektif orang-orang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aksiologis asumsi, di mana aksiologis asumsi ini dapat dilakukan oleh semua peneliti yang membawa nilai-nilai ke dalam sebuah penelitian, tetapi peneliti kualitatif mengungkapkan nilai-nilai mereka dalam sebuah penelitian. Yang bagaimana peneliti menerapkan asumsi ini dalam praktik. Dalam studi kualitatif, peneliti mengakui sifat syarat nilai dari studi tersebut dan secara aktif melaporkan nilai dan bias mereka, serta sifat syarat nilai dari informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu promosi penelitian kualitatif atau metodologi yang bersifat induktif, muncul dan dibentuk oleh pengalaman penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Logika yang dianut peneliti kualitatif bersifat induktif dari dasar, alih-alih diturunkan sepenuhnya dari suatu teori atau dari perspektif peneliti. Terkadang pertanyaan peneliti berubah di tengah penelitian untuk lebih mencerminkan jenis pertanyaan yang dibutuhkan untuk memahami permasalahan penelitiannya. Selanjutnya terdapat menulis asumsi filosofi ke dalam studi kualitatif, di mana pada menulis asumsi filosofis ke dalam studi kualitatif ini terdapat 2 asumsi dalam penelitian kualitatif, bisa tersembunyi dan bisa dijelaskan secara eksplisit. Yang maksudnya di sini tersembunyi itu seperti pembaca dapat menyimpulkan dari tema yang muncul, kutipan partisipasi, bias penelitian dijelaskan, atau evaluasi desain studinya. Untuk eksplisit sendiri, itu peneliti sering menjelaskan secara langsung atau terutama di bagian metode dengan membahas ontologi, epistemologi, dan bagaimana asumsi tersebut diterapkan dalam studi yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah interpretive frameworks. Apa sih interpretive frameworks ini, atau yang kerap disebut juga sebagai kerangka interpretatif? Di satu sisi, mungkin teori ilmu sosial untuk membingkai lensa teoritis mereka dalam studi ini itu menggunakan teori-teori dalam etnografi. Teori ilmu sosial dapat berupa teori kepemimpinan, atribusi, pengaruh, dan kontrol politik, dan ratusan kemungkinan lain yang diajarkan dalam disiplin ilmu sosial. Di sisi lain, teori-teori tersebut dapat berupa teori keadilan sosial atau teori advokasi ataupun partisipatif yang berupaya untuk membawa perubahan atau mengatasi masalah keadilan sosial dalam masyarakat kita. Pertama, salah satu framework-nya itu adalah post-positivism yang memiliki unsur-unsur yang reduksionistik, logis, empiris, yang memiliki efek sebab dan juga efek yang berorientasi, dan deterministik yang didasarkan pada teori-teori yang a priori. Lalu selanjutnya adalah social konstruktivisme atau konstruktivisme sosial, yang di dalam konstruktivisme sosial ini, individu itu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja, di mana mereka akan mengembangkan makna subjektif dari pengalaman-pengalaman mereka, yang dimana akan menghasilkan makna pula
yang diarahkan pada objek ataupun benda tertentu. Selanjutnya ada transformative frameworks atau kerangka kerja transformatif. Yang berprinsip dasar dari kerangka transformatif ini adalah bahwa pengetahuan itu tidak netral dan mencerminkan kekuatan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dan dengan demikian, tujuan dari konstruksi pengetahuan adalah untuk membantu orang meningkatkan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah perspektif postmodern atau postmodernisme yang dapat dianggap sebagai rumpun teori dan juga perspektif yang memiliki kesamaan. Lalu selanjutnya adalah pragmatism. Ada banyak bentuk pragmatism. Individu yang memegang kerangka interpretatif berdasarkan pragmatisme itu berfokus pada hasil penelitian tindakan, situasi dan juga konsekuensi pendidikan daripada kondisi sebelumnya. Yang disebutkan seperti sebelumnya adalah post-positivisme. Selanjutnya yaitu interpretative frameworks atau kerangka interpretatif. Jadi yang pertama di sini ada feminism theories atau teori feminisme. Jadi feminisme ini memanfaatkan beragam orientasi teoritis dan pragmatis, konteks internasional yang berbeda, dan perkembangan dinamis yang berbeda pula. Pendekatan penelitian feminis itu berfokus pada dan menjadikan perempuan yang bermasalah atau problematik itu sebagai perempuan yang beragam situasi dan intuisi yang membingkai situasi tersebut. Topik penelitian itu dapat mencakup pemikiran pasca kolonial yang berkaitan dengan bentuk-bentuk feminisme, tergantung pada konteks nasionalisme, globalisasi, dan beragam konteks internasional. Nah, selanjutnya ada critical theory dan critical race theory. Jadi, untuk critical theory itu adalah perspektif teori kritis yang berfokus pada pemberdayaan manusia untuk melalui batasan ras, kelas, dan gender. Nah, para peneliti itu perlu mengakui kekuatan mereka sendiri, terlibat dalam dialog, dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan tindakan sosial. Selanjutnya ada critical race theory atau CRT, itu memfokuskan perhatian teoritis pada ras dan rasisme tertanam dalam kerangka masyarakat di Amerika. Teori selanjutnya itu queer theory. Jadi teori queer ini dicirikan oleh beragam metode dan strategi yang berkaitan dengan identitas individu. Sebagai sebuah literatur yang terus berkembang, teori ini mengeksplorasi beragam kompleksitas konstruk identitas dan bagaimana identitas bereproduksi dan berperan dalam ranah sosial. Yang pertama itu selanjutnya itu ada disability theories, yaitu penelitian disabilitas yang membahas makna inklusi di sekolah dan mencakup administrator, guru, dan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Di mana teori ini menceritakan bagaimana penelitian disabilitas telah berkembang melalui berbagai tahap, dari model medis disabilitas yang meliputi penyakit dan peran komunitas medis dalam menghadapinya, hingga respon lingkungan terhadap individu penyandang disabilitas. Kini, para peneliti menggunakan perspektif interpretatif disabilitas berfokus pada disabilitas dengan dimensi yang berbeda pada perbedaan manusia, bukan sebagai cacat. Selanjutnya ada the practice of using social justice interpretive framework in qualitative research atau praktik penggunaan media sosial kerangka interpretasi keadilan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam praktik kualitatif ini itu menggunakan kerangka kerja interpretatif keadilan sosial dalam suatu studi kualitatif itu bervariasi, bergantung pada kerangka kerja apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Tetapi terdapat juga beberapa elemen umum yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah the problem and the research question explored aim to allow the research and understanding of specific issues or topic. Nah, dalam permasalahan dan pernyataan penelitian ini itu yang bertujuan untuk memungkinkan penelitian memahami isu ataupun topik tertentu. Nah, terdapat dalam memahami isu atau topik tertentu itu pastinya ada kondisi yang merugikan dan juga mengecualikan individu atau budaya seperti hierarki, hegemoni, rasisme, seksisme, hubungan kekuasaan yang tidak setara, lalu ada identitas dan ketidakadilan
dalam suatu masyarakat. Lalu yang kedua ini adalah prosedur penelitian seperti pengumpulan data, analisis data, terus penyajian materi kepada khalayak, dan juga standar evaluasi dan juga etika yang menekankan sikap interpretatif. Nah, selama pengumpulan data ini, peneliti itu bukan meminggirkan partisipan, tetapi mereka itu harus menghormati partisipan dan juga lokasi penelitian tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada praktik etika para peneliti itu harus mengakui pentingnya subjektivitas lensa mereka sendiri, terus mengakui posisi kuat mereka itu ada dalam suatu penelitian, dan juga mengakui bahwa partisipan atau konstruksi bersama akun antara peneliti dan partisipan itu merupakan pemilik sebenarnya dari informasi yang dikumpulkan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ini ada penelitian itu dapat disajikan dengan cara yang tradisional seperti artikel jurnal ataupun dengan pendekatan eksperimental seperti teater ataupun puisi. Nah, penggunaan sudut pandang interpretatif itu juga dapat mengarah pada seruan untuk bertindak atau transformasi dalam tujuan keadilan sosial yang dimana proyek kualitatif itu diakhiri dengan langkah-langkah reformasi yang jelas dan dorongan untuk bertindak. Yang terakhir yaitu menghubungkan filsafat dan kerangka interpretasi. Penggunaan informasi dari tabel di bawah ini dalam studi kualitatif adalah untuk membahas kerangka kerja interpretatif yang digunakan dalam suatu proyek dengan menggabungkan kerangka kerja tersebut dengan membahas prinsip-prinsip utamanya. Bagaimana kerangka kerja tersebut menginformasikan permasalahan dalam studi, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta interpretasinya. Bagian dari diskusi ini juga nantinya akan membahas asumsi-asumsi filosofis, meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi yang terkait dengan kerangka kerja interpretatif tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.